pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial. Ya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan semua pejabat pemerintah untuk jangan pamer kekuasaan dan kekayaan, apalagi di media sosial. Meski demikian, masih saja ada pejabat dan keluarganya yang ketahuan oleh publik pamer harta di media sosial. Unggahan pamer kemewahan dilakukan oleh istri Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto. Sang istri kerap mengunggah foto dirinya menggunakan barang-barang mewah hingga momen liburannya di luar negeri. SF Haryanto pun sampai harus turun tangan memberikan penjelasan atas unggahan pamer kemewahan yang dilakukan istrinya. Tak cuma Haryanto yang jadi sorotan gara-gara istrinya doyan pamer harta. Gara-gara unggahan pamer sang istri, Esa Rahmansah Abrar, pejabat kepala Subbagian Administrasi Kendaraan Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara, harus rela dinonaktifkan. Ia pun harus menjalani verifikasi sumber kekayaan oleh internal Kemensetnek yang menggandeng KPK dan PPATK. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Aswar Anas menyatakan sudah ada larangan bagi ASN untuk pamer harta dan mempertontonkan gaya hidup hedonis di media sosial. Ada sanksi menanti bagi ASN yang melanggar. Ini akan di rapat kabinet agar pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah untuk memberikan peringatan kepada seluruh ASN-nya agar tidak pamer harta dan pamer dana. Nah, apa ada sanksi Pak terkait? Lagi diproses kajian-kajiannya seperti apa, tetapi beberapa kementerian lembaga telah memberikan sanksi etik ya, mulai teguran sampai pencopotan dari jabatannya. Deretan aksi pamer kemewahan para pejabat negeri ini seakan menjadi fenomena gunung es yang membuat publik bertanya-tanya, dari mana sumber harta tak wajar mereka? Tentu saja, aksi pamer harta ini bisa mencederai kepercayaan publik pada pegawai negeri sipil dan pejabat negara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, gaya hidup mewah dan pamer harta keluarga pejabat lagi-lagi ditunjukkan di media sosial. Padahal Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan untuk ASN jangan pamer harta, apalagi di media sosial. Lalu seperti apa sanksinya dan kenapa hal ini terus berulang? Kita ulas bersama dengan Mas Trubus Rahadiansyah selaku pakar sosiologi hukum dari Universitas Trisakti. Salam sehat, Mas Trubus. Ya, sehat, Mas. Kalau kita lihat dari perilaku sosial dikaitkan dengan hukum, Anda melihatnya seperti apa ini? Pamer harta oleh pejabat atau ASN? Iya, menurut saya perilaku pamer atau flexing itu hal yang sebenarnya itu kategori wajar. Wajar dalam arti bahwa itu eksistensi manusia lah, perilaku kita orang sebagai bentuk keberhasilannya, mungkin juga prestasinya, mungkin juga kaitan dengan status dan peranannya gitu. Tetapi kemudian dikait dengan hukum karena flexing ini kan kemudian asal dari bahan atau benda-benda ya atau materi yang dipakai untuk flexing itu asalnya dari perbuatan melawan hukum. Nah, itu jadi problemnya di situ. Karena apa? Karena perbuatan melawan hukum itu kan berarti yang bersangkutan telah istilahnya mencederai kondisi kebatinan masyarakat. Itu artinya di situ publik itu merasa tersakiti lah dengan kondisi mereka flexing, pamer-pamer atau mereka perilaku hedon yang asal usulnya dari harta yang kategori perilaku koruptif misalnya. Akhirnya publik mempertanyakan ya, apalagi mereka adalah pejabat negara, ASN yang notabene digaji oleh pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Itu yang akhirnya membuat publik bereaktif sehingga akhirnya mencari tahu, bahasa sederhananya kepo begitu. Nih hartanya dari mana aja nih sehingga melakukan flexing. Iya, menurut saya memang itu penyebabnya sebenarnya karena ASN ini kan sebagai pelayan publik ya sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tetapi persoalannya kemudian ketika keluarga, anak, istri, dan keluarganya itu berperilaku yang istilahnya bermewah-mewahan atau malah menimbulkan kesan konsumtif gitu ya, itulah kemudian publik geram gitu loh. Jadi kegeraman publik itu karena di satu sisi masyarakat itu dalam situasi yang sulit sekarang ini akibat pemerintah dengan kebijakannya menaikkan pajak itu juga menyebabkan masyarakat dalam posisi yang makin terpuruk ya di satu sisi. Nah, kecemburuan inilah kemudian istilahnya ya seperti ya rumput disiram bensin gitu. Jadinya sampah siram bensin tahu sendiri kan situ. Akhirnya masyarakat ataupun publik ini bereaktif gitu ya Mas Trubus ya. Reaktifnya seperti itu. Nah, ini kemarahan publik ini menurut saya memang bersumber dari ASN yang sebenarnya tidak layak gitu ya, tidak layak karena dia gajinya sebenarnya kecil kan terukur, kok tiba-tiba dia punya kekayaan yang sampai bermiliar-miliar gitu. Jadi ini jelas mencederai juga melukai masyarakat, dan di situ kemudian masyarakat akhirnya kepo gitu loh Mas, kepo. Enak sekali loh gitu karena itu semua pajak dari rakyat, sementara masyarakat ini dengan susah payah bercucuran air keringat harus untuk bayar pajak. Apalagi dengan sekarang ini pajak penghasilan itu dipotongnya sangat tinggi sekali. Nah, ini membuat masyarakat makin marah gitu loh Mas. Ini kan sebenarnya ekspresi di mana masyarakat itu geram, marah, dan di bentuknya itu lebih dilontarkan kepada para ASN yang sebenarnya tidak bisa mempertontonkan sikap kesederhanaannya atau sifat keteladanannya yang diharapkan oleh publik itu. Jadi publik itu sekarang kecewa Mas. Kecewa ya, akhirnya para pejabat ataupun ASN yang flexing di media sosial ini akhirnya mendapatkan sanksi sosial ya, bisa dikatakan seperti itu. Apakah cukup dengan sanksi sosial atau perlu tindak lanjut lebih seperti yang tadi disampaikan oleh Menpan RB bahwa akan ada sanksi yang diberikan kepada mereka yang memang flexing? Ya, kalau flexingnya sendiri nggak bisa dikasih sanksi kan gitu. Artinya sepanjang itu hal-hal yang wajar. Karena begini, ada juga di Banten misalnya ada seorang pegawai yang sebenarnya kekayaannya luar biasa, 1,9 triliun tahun 2019 ya. Tetapi persoalnya memang itu harta warisan kan gitu. Artinya kita tidak bisa memvonis bahwa semua yang berasal dari flexing itu memang sumbernya dari harta haram, kira-kira harta perilaku korupsi. Nah, ini yang memang harus dijelaskan kepada publik. Tetapi memang vonis publik ini juga benar karena ketika kasusnya Rafael Alun itu dari anaknya Mario Dendi itu kemungkinan membuka semua bahwa di Kementerian Keuangan begitu muncul 300 triliun gitu kan. Kemudian sekarang juga di kementerian maupun di pemerintah daerah lain juga seperti itu, dan ini seperti fenomena gunung es yang kemudian menurut saya masyarakat makin hari makin marah Mas situasi. Nah, ini yang harus segera ditanggulangi atau dikendalikan supaya tidak muncul public distrust terhadap pemerintah yang ada. Nah, ini nih public distrust ini kan jadi kekhawatiran bahwa masyarakat akhirnya tidak percaya lagi dengan kinerja ASN ataupun pejabat yang justru malah tidak menunjukkan kinerjanya, malah sebaliknya gitu, malah flexing, pamer kekayaan. Menurut Anda, apakah dengan sanksi yang diberikan oleh Menpan RB dalam bentuk sanksi ini, apakah itu sudah cukup atau perlu hal lain sehingga betul-betul tidak ada lagi tuh ASN ataupun pejabat yang flexing? Ya, menurut saya sih kalau yang dilakukan oleh pemerintah dalam ini aturan yang dikeluarkan kan sifatnya hanya sanksi administrasi, pencopotan gitu kan, atau dia pemberhentian tidak hormat dari ASN, hanya itu saja. Padahal ada yang lebih dari situ. Misalnya mereka harus dipenjara, dibuat sanksi yang lebih berat sehingga mereka jera. Paling tidak adalah sanksinya mereka dimiskinkan. Itu yang digendaki masyarakat tuh kembali miskin. Kamu dasarnya itu miskin. Karena miskin, Anda begitu terlihat kaya itu hasil dari barang-barang haram istilahnya gitu. Jadi publik itu selalu menganggap bahwa apa yang ditampilkan di medsos itu merupakan potret buruk sesungguhnya di dalam perilaku ASN ketika mereka bekerja dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi Anda mendorong kalau bisa dimiskinkan, apalagi harta yang didapatkan itu dari hal yang tidak wajar, begitu ya? Ya, jadi miskinkan. Kalau perlu dirampas, Mas. Dirampas hartanya oleh negara. Nah, itu yang digendaki masyarakat seperti itu sekarang ini. Jadi supaya ada efek jerat, ada efek yang istilahnya berjangka panjang,
dan mereka tidak lagi istilahnya memberikan pelayanan itu dengan cara-cara perilaku koruptif seperti pungli, kemudian pemerasan dan sebagainya. Karena ini tidak hanya di satu kementerian, hampir semua kementerian lembaga ada, dan di daerah juga banyak ini kan perilaku seperti ini. Nah, kalau memang mau diberikan sanksi, menurut saya sanksinya jangan administrasi saja, tapi sanksi lebih dari itu, pidana, termasuk sanksinya dimiskinkan itu gitu loh. Baik, kita nantikan seperti apa ya sanksi dan yang nantinya akan diberikan oleh Menpan RB ataupun kementerian terkait dengan flexing yang dilakukan oleh ASN ataupun pejabat negara ini. Terima kasih Mas Trubus Rahardiansyah selaku pakar sosiologi hukum Universitas Trisakti telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Trubus. Sehat Mas, sehat selalu.